Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Alani togihon au Tuhan, atuduhon dalam itu au, unang be pasong buliluau, togihon au jonok tu. Kamu natoras, dohot anak sekolah minggu, ikon marsi hot sambing doita, mangihuton, dohot mangulahon, hata nituali. Oras. Gomosdo lopit tangaku matangiang tujoloni Yesus. Ia di bagasan tangiaki mangido au tutuhani. Saya diramoti au di ngoluki. Wah, keren banget nih adik-adik kelas Batita 1 dan juga mama papanya sudah menyampaikan orasinya, sudah menyampaikan rasa bangganya karena hari ini Parheheon sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita juga nih mau dengerin sambutan dari Ketua Seksi Sekolah Minggu dan Pendeta Resort kita, Amang Pendeta JR Siregar. Kita dengerin yuk Kak Melfri dan juga Amang Pendeta. Shalom, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik Gereja. Atas izinnya, kita masih boleh merayakan Parheon Sekolah Minggu HKBP Semper. Parheon kali ini terasa spesial karena kita merayakannya secara online, disebabkan situasi pandemik ini. Terima kasih untuk Amang Pendeta, Inang Pendeta, para sintua dan seluruh pelayan Sekolah Minggu HKBP Semper atas waktu, tenaga, pemikiran dan doanya sehingga acara Parheon ini dapat terlaksana dengan baik. Tema gereja di minggu ini sekaligus merupakan tema Parheon kita adalah Yesus teladanku, dalam 1 Yohanes 3 ayat 1-7. Dalam menjalani hari demi hari, pasti ada banyak hal yang membuat anak-anak sekolah minggu tertawa, menangis, kecewa bahkan putus asa. Ada sebuah kalimat atau slogan yang bagus yang pernah saya tahu, yaitu What would Jesus do? Biasa disingkat WWJD. Arti slogan ini adalah apa yang akan dilakukan Yesus jika di posisi saya? Saat ada teman yang nilainya lebih baik dari saya, kira-kira apa yang akan dilakukan Yesus? Saat ada teman yang mengajak berbuat jahat, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Saat mama sedang banyak kerjaan di rumah, kira-kira apa yang akan dilakukan Yesus? Dan saat ada teman yang terlihat miskin dan tidak pandai, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Yesus ya? Cara memandang seperti inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak yang menjadikan Yesus sebagai teladan. Nah, untuk mengerti apa yang akan dilakukan oleh Yesus dalam setiap situasi,
anak-anak harus rajin membaca Alkitab, karena disitulah kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu, yaitu Alkitab, itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagi kita orang tua, anak-anak sekolah minggu adalah gereja di 15 tahun ke depan. Artinya, 15 tahun ke depan, anak-anak sekolah minggu inilah pemilik gereja. Sehingga penting sekali untuk mendidik dan memperkenalkan gereja kepada mereka sejak masa kecil. Harapan saya adalah kita semua para orang tua dan pelayan di sekolah minggu HKBP Semper dapat terus menjadi teladan dalam pemikiran, perkataan, dan tingkah laku. Menjadikan Yesus sebagai teladan dalam setiap aspek kehidupan. Semoga pandemi ini dapat segera berlalu dan kita semua dapat berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Selamat merayakan Parayon bagi anak-anak kami sekolah minggu. Tetaplah bersuka cita di masa kecilmu dan jadikan Yesus sebagai teladan seumur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja kita, yang memberkati kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, kalaupun pada saat ini kita masih terus menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya yang kami cintai adik-adik kami sekolah minggu, dimanapun pada saat ini berada, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini gereja kita melalui Dewan Koinonia dan seksi sekolah minggu, begitu juga guru-guru sekolah minggu yang melakukan pesta parheheon sekolah minggu di gereja kita HKBP Semper. Terima kasih buat Dewan Koinonia seksi sekolah minggu, begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu atas apa yang sudah dilakukan, diperbuat buat adik-adik kita sekolah minggu yang sampai saat ini belum bisa datang beribadah ke gereja kita ini. Tapi apapun itu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu adalah bentuk pelayanan yang sangat-sangat luar biasa. Karena walaupun tidak bisa dengan bertatap muka secara langsung, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada gereja-gereja yang terdahulu, tetapi dia dengan melalui surat-suratnya, dia tetap melayani. Nah, ini juga sebagai suatu contoh yang baik, yang sangat luar biasa pelayanan para guru-guru sekolah minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tepuk tangan dulu adik-adik semuanya. Iya, terima kasih ya. Semoga kakak-kakak kita guru sekolah minggu sehat-sehat terus. Mereka bisa melakukan pelayanan setiap minggunya ya. Dan kami juga dari Parhalado mengucapkan terima kasih buat para guru-guru sekolah minggu, ketua seksi sekolah minggu, ya tetap melayani Tuhan, kalaupun harus melalui ibadah online,
Kami dari Parhalado tetap berharap pelayanan ini bisa dilanjutkan terus, dan segala program daripada guru-guru sekolah minggu melalui Dewan Koinonia gereja kita bisa tetap melaksanakan bentuk program yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan kami juga mengharapkan kepada adik-adik sekolah minggu supaya tetap mengikuti ibadah online ya setiap minggu. Tidak masalah mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Ya, yang penting ibadah di rumah melalui online. Dan kalau bisa lihat online, ibadah online anak sekolah minggu HKBP Semper ya. Jangan ibadah online dari gereja lain ya adik-adik ya. Tapi cintai, sayangi, hargai apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu HKBP Semper. Dan kami juga mengharapkan kepada para orang tua Amang-Inang tetap mendukung program ibadah online anak-anak kita sekolah minggu melalui mendoakan terus, berdoa kepada para guru sekolah minggu, berdoa kepada gereja kita, kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya bentuk pelayanan apapun itu bisa dilakukan di tengah-tengah gereja HKBP Semper. Dan yang terakhir, kami juga berdoa kepada para orang tua adik-adik kami sekolah minggu, semoga tetap sehat, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah anak-anak sekolah minggu di gereja kita HKBP Semper. Ya mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu ya, cepat berakhir dari tengah-tengah kehidupan kita. Ya, itulah yang bisa Mang sampaikan. Salam dari kami semua Parhalado yang melayani di HKBP Semper. Tuhan memberkati. Salam. Nah, orasi adik-adik kelas kecil udah, terus sambutan udah. Sekarang semuanya berdiri. Hah, mau ngapain Kak? Ya dong, kalau kita pesta parian biasanya kita kalau di gereja kita maju bareng-bareng, lalu berdiri semuanya di depan, ngapain ayo? Iya bener, kita mau nyanyiin lagu Mars Sekolah Minggu HKBP. Kita nyanyiin ya semuanya bareng, semua harus nyanyi, semuanya berdiri. Gak boleh ada yang duduk, semuanya berdiri. Sudah berdiri semuanya? Ayo semuanya berdiri, gak ada yang boleh duduk. Kita nyanyi ya bareng-bareng sama adik-adik, gak nyanyi sendiri, nyanyinya juga sama kakak, abang sekolah minggu. Mama papa juga menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk adik-adik kita akan nyanyikan bersama-sama bareng sama kakak abang sekolah minggu juga. Yuk Bang Ganda kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Semangat ya. Sekolah
bertumbuh, berbuah. Yes. Horas, horas, horas. Yeay. Seperti yang minggu lalu nih kakak ya. Kita udah diumumin kalau hari ini adalah pesta Parheheon sekolah minggu. Oke adik-adik, kalau dibilang pesta Parheheon tuh artinya apa tuh? Pesta kebangkitan. Kebangkitannya bapak-bapak, ibu-ibu? Bukan Kak, sekolah minggu. Iya, kebangkitannya semua anak-anak ya, anak-anak sekolah minggu. Jadi hari ini semua harus semangat. Coba kita cek Kak, apa ada yang pakai ulos? Pakai Kak jadi rok. Coba cek, wah kalau nggak ada lari ke kamar, ambil ulos. Ada yang pakai sor tali kayak kakak-kakaknya? Ada yang pakai sor topi kayak Bang Tomo bilang minggu lalu? Oke, good ya. Kalau udah persiapan berarti mantap. Berarti hari ini semuanya udah siap pesta Parheheon sekolah minggu. Nah, adik-adik kalau kita bangkit berarti nyebutin yel juga harus kayak orang semangat ya. Oh, kayak salah ya. Harus semangat. Kita ajak nih, kita mau tes nih. Anak sekolah minggu, siap. Anak-anak Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Oke, adik-adik, kita Parheheon tuh berarti bangkitnya dari kelas besar aja apa harus semua anak Kak? Semua anak. Sekarang kita mau siapin hati, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau bilang puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Semua adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita mau nyanyi Sombama Jahoba. Yuk adik-adik semangat ya. Kalau mau nortor di rumah boleh, kakaknya pegang mic jadi susah. Tahu dong semua ya lagunya Sombama Jahoba. Menyembah Tuhan ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang kelima dan maksudnya. Inang akan bacakan buat kita semua. Hukum Tuhan yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah,
dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak Grace, ngapain? Lagi latihan parheon, Kak. Latihan cari ilham gitu buat gerakannya. Oh, cari inspirasi buat nortor ya? Iya, betul, Kak Rima. Latihan dasarnya aja Kak Grace. Gimana tuh, Kak? Nih, misalnya kakak buat begini dulu ya kan? Terus habis itu begini Kak Grace. Oh, oke, Kak. Bisa ya Kak ya? Kalau gitu aku udah dapat ide nih, Kak. Tapi capek nih Kak, duduk yuk. Boleh deh, kita duduk dulu deh. Aku juga sekalian istirahat dulu. Ya udah capek kan tadi belajar itu? Iya, udah capek. Kak Grace, mau nanya dong. Parheon itu emangnya apa sih Kak? Parheon itu perayaan kebangkitan rohani, Kak. Kalau di HKBP namanya Parheon gitu. Oh gitu, jadi ini penting banget dong ya Kak Grace ya? Penting, Kak, karena kita sih berharap ya lewat adanya perayaan Parheon ini kita semakin termotivasi untuk melayani Tuhan, untuk bertumbuh dalam iman. Begitu, Kak Rima. Oh, jadi iman kita semakin bertumbuh di dalam Iya, Kristus. betul. Nah, jadi berbuah baik dan benar Iya, gitu ya Kak nah Grace ya. Parheon ini perayaannya aja, Kak, untuk memotivasi gitu loh. Kayak yel-yel sekolah minggu dong Kak ya? Aku masih inget sih, Kakak masih inget kan? Iya masih, kita ini yuk diri yuk Kak. Yuk kita coba yuk. Anak sekolah minggu, Siap. Anak-anak Tuhan, Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Nah gitu Kak. Berarti kayak yel-yel kita ini, kita berharap dengan adanya perayaan Parheon, iman kita semakin bertumbuh ya, Kak ya? Ya, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kalau gitu aku semangat nih, Kak, semangat melayani Tuhan, baik lewat ibadah tapi baik lewat Parheon juga aku semangat nih, Kak. Yes, pasti kita harus tetap semangat. Gitu ya Kak Grace ya? Oke, Kak Rima. Yuk. Ya, adik-adik, kalau kita bangkit, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah menebus Dosa kita. Dosa-dosa itu termasuk kesalahan besar dan kesalahan yang kecil. Nah, kalau dibilang sudah mengaku dosa, berarti harus ada apa, Kak? Harus ada perubahan. Iya, Kalau nggak ada perubahan, namanya apa, Kak? Namanya yang nggak bertobat ya, Kak ya? Belum bertobat namanya. Salah ini mengaku dosa, ulang lagi. Iya. Ya, nggak boleh bohong hari ini, besok bohong lagi. Harus ditinggalkan ya Kak? Iya, yang sudah kita lupakan, yang sudah kita akui dosa kita, enggak boleh diulang lagi. Ya, yuk adik-adik kita mau mengaku dosa kita, kakak undang untuk berdiri. Kita mau menaikkan lagu Tung Namu Barohaku. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Barohaku di Tuhan, Tung Yesus mari
marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membacakan firman Tuhan sebagai epistel kita di hari Minggu ini yang tertulis di kitab 1 Korintus 13 ayat 5. Inang akan bacakan buat kita, anak-anak sekolah minggu membacanya di rumah. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo Karina. Halo Bang Supri. Jaga jarak Bang. Oh iya, Ingat. lupa. Ini dalam rangka COVID ya. Iya Bang. Iya. Tetap. Ini pesan buat adik-adiknya sekolah minggu dalam rangka Parheon. Kita apa nih kira-kira nih buat pesan buat adik-adik? Tapi jangan lupa Bang, Iya. tahun HKBP 2021 ini adalah tahun pemberdayaan. Iya, pemberdayaan setiap kemampuan kita Iya. harus kita tunjukkan ya. Iya Bang, walaupun dunia. masih Walaupun kita kadang cuma sini- lihatnya dari online ya Bang. Iya, jangan mematahkan semangat dengan kepintaran kita karena COVID kita terpendam. Oh betul Bang, Iya, saya seperti setuju tema Bang. tahun 2021 ini HKBP SMP apa namanya tahun? Tahun pemberdayaan. Iya, jadi adik-adik yang punya kemampuan, skill atau talenta yang diberikan Tuhan dengan adanya COVID ini jangan pantang menyerah, tunjukkan terus. Misalnya kalian belajar di sekolah melalui online, ikutin terus dan gali dan ingat selalu bersyukur sama Tuhan ya kayak. Iya Bang, betul Tapi Bang. ingat nih, ada satu lagi pesan HKBP terhadap anak-anak sekolah Apa tuh, minggu, 4M itu. Oh, Iya, tetap kita ya coba Bang ya. 4M ya. Adik-adik harus tetap menerapkan disiplin yaitu itu 4M. Yang pertama, selalu memakai masker. yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak kakak. Oke Bang. Dan yang keempat, ya, hindari kerumunan. Itu aja pesan kita buat adik-adik dan selalu ingat selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Oke kakak, bye-bye. Thank you. Iya. Oke, Kak, kalau kita Kak Yun, kalau anak-anak Batak sama anak Tuhan beda nggak Kak? Sama lah Kak, anak Batak juga anak Tuhan. Oh iya. Biasanya kalau anak Tuhan itu harus yang paling penting apa Kak? Anak Tuhan yang paling penting ya berdoa lah. Berdoa. Harus taat ya Kak ya? Harus taat. Harus taat sama- Iya. Nah kalau anak Batak harus gimana Kak? Anak Batak sama Kak, harus taat juga. Sama ya. Sama ya. Gak ada bedanya Kak. Ya. Cuman anak Batak harus pinter bahasa Batak kali ya Kak. Ya gitu ya. Ya, jadi adik-adik kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kalau kita bilang kita adalah anak-anak Batak nih, harus menunjukkan karakter Kristus ya. Kristus. Karena kita meneladani siapa Kak? Kristus. Kristus. Karena kita menjadikan Kristus adalah teladan hidup kita. Iya betul. Di Parheon kita, di kebangkitan kini kita mau nyatain bahwa kita adalah anak-anak Batak. Dan yang- anak-anak Kristus juga. Ya, kita anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang hidupnya juga menjadi teladan. Jadi terang ya Iya. buat orang-orang yang di sekitar kita. Yuk kita nyanyi, kita berdiri ya. Kita mau menyatakan iman percaya kita. Kita mau nyanyi Molo Jesus donganmi. Kalau Tuhan adalah teman kita. Molo Jesus dongani lasohan, Jesus ripangurupi lasohan, Rohan posiani, rohan pasti rohani,
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Ya adik-adik, di hari yang berbahagia ini juga kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita akan dipimpin oleh kakak-kakak kita, pengurus seksi sekolah minggu ya. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu khususnya HKBP Semper ya Bapa. Engkau yang mau terus berkati pertumbuhan mereka ya Tuhan, untuk pertumbuhan menjadi anak-anak yang kuat, yang terus tumbuh menjadi anak-anak yang cemerlang ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap studi mereka ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi yang untuk kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau terus berkati kehidupan mereka Tuhan di tengah-tengah keluarga, gereja maupun lingkungan ya Bapa. Biar mereka boleh terus tumbuh dan boleh menjadi teladan di depan banyak orang ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau tahu Tuhan keterbatasan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Biarlah Engkau terus yang berkati setiap anak-anak Tuhan, khususnya KBP Semper ya Tuhan, anak sekolah minggu. Untuk biarlah mereka menjadi terang Tuhan, boleh menjadi teladan ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang terus mampukan mereka ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Ampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, baik tingkah laku maupun perbuatan kami yang tidak layak ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang layakkan kembali kami agar kami boleh terus dapat memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang baik, hari ini juga secara khusus kami berdoa untuk para orang tua kami. Kiranya mereka mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengasihi anak-anak, mendidik dalam kebenaran firman Tuhan, dan menjadi penolong dalam segala fase kehidupan anak-anak mereka. Berkatilah para orang tua kami, kiranya mereka dalam lindungan-Mu sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja HKBP Semper secara khususnya, agar kiranya dapat semakin meningkatkan pekerjaan pelayanan anak yang lebih produktif, inovatif, serta memiliki budi pekerti yang tinggi, agar kiranya melalui pelayanan anak-anak sekolah minggu dapat menjadi sarana pendamping pembinaan iman bagi adik-adik di sekolah minggu ya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya Bapa melalui pelayanan yang diberikan di sekolah minggu ini dapat membantu meningkatkan iman dari adik-adik sekolah minggu, membantu perkembangan iman mereka, sehingga suatu saat nanti Tuhan mereka boleh dapat menjadi penyebar atau pemberita firman Tuhan di masa-masa yang akan datang. Biarlah kiranya seluruh program, seluruh rangkaian rencana yang sudah disiapkan atau yang masih akan disiapkan, biar dapat didukung, disupport dengan semaksimal mungkin sehingga Bapa dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Doa di luhur
sekarang, nah ini bagian terbaik ya, bagian terbaik dari minggu ini. Di setiap minggu nih, tiap hari minggu nih dinanti-nanti. Adalah apa kakak-kakak? Mendengarkan firman Iya, Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita mau semangat, siapin Alkitabnya, kita mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan penjelasan dari siapa? Abang pendeta ya Kak? Dari mana? Kalau kakak-kakaknya tahu ya dari siapa ya? Kalau Maya nggak pernah tahu dari siapa. Ya, hari ini yang menyampaikan firman adalah Amang pendeta kita, Pendeta JR Siregar. Ya adik-adik kita mau mempersiapkan hati, kita mau nyanyi lagu Amporik Namet Meti. Amporik. Amporik namet meti di sarihon Tuhan, lamna au sendiri so sarihonona. Kita berdoa. Bapa di surga, kami puji dan kami sembah Engkau ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan adik-adik kami sekolah minggu yang mengikutinya dari rumah mereka masing-masing. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah pujian hanya kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan orang tua kami, dimanapun kami berada. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya yang lagi beribadah di rumah masing-masing. Coba semuanya melihat Amang Pendeta. Ada yang aneh enggak? Ada yang lain enggak dari Amang Pendeta? Ada yang beda? Iya, yang pasti ada ya adik-adik ya. Ada yang beda. Karena memang pada hari ini adik-adik sekolah minggu gereja HKBP Semper merayakan hari kebangkitan anak-anak sekolah minggu atau parheheon sekolah minggu. Jadi kalaupun pesta parheheon sekolah minggu kita ini tidak bisa kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID-19, tapi tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik yang di rumah ya. Karena sebelum pandemi COVID-19 terjadi, kita merayakan pesta parheheon sekolah minggu melalui ibadah bersama-sama dengan orang tua kita. Tapi pada saat ini adik-adik harus merayakannya dari rumah masing-masing. Tapi ingat loh adik-adik, itu tidak mengurangi rasa cinta kasih Tuhan Yesus kepada adik-adik semuanya. Tuhan Yesus tetap sayang, Tuhan Yesus tetap cinta, Tuhan Yesus tetap menjagai adik-adik, Tuhan Yesus tetap memberkati adik-adik. Nah, dan itu yang mau dikatakan firman Tuhan buat adik-adik pada hari ini dalam pesta parheheon sekolah minggu.
firman Tuhan tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-10 dimulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ya, yang sudah buka Alkitab, Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Amang akan membacanya dari sini. Adik-adik mohon memperhatikan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengarkan, membaca, melihat firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak kecil. Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak sekolah minggu. Makanya dikatakan Tuhan Yesus tadi, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan ada yang menghalang-halangi mereka. Karena dikatakan tadi dalam firman Tuhan, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Seperti anak-anak kecil yang empunya kerajaan Allah. Jadi kalau dikatakan seperti anak-anak kecil yang empunya kerajaan Allah, ini adalah suatu gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, kepada para pengikutnya, begitu juga kepada kita saat ini, supaya kita belajar melihat kehidupan anak-anak kecil, supaya kita melihat kepribadian anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil itu tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus mau mengatakan anak-anak kecil itu tidak suka berbohong. Anak kecil itu tidak suka melawan, tidak mencuri. Anak kecil itu polos, anak kecil itu pintar, gampang diajari. Ya. Nah, itu yang mau dikatakan Tuhan Yesus tentang anak-anak kecil. Nah, supaya kehidupan orang-orang percaya atau pengikut Yesus masuk ke dalam kerajaan surga nantinya, maka dia harus melihat karakter kehidupan daripada anak-anak kecil. Iya, kehidupan anak-anak kecil. Nah, Tuhan Yesus tadi adik-adik sangat marah kepada murid-muridnya.
Karena mereka melarang orang tua membawa anak-anaknya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus marah juga kepada murid-muridnya. Kenapa kau menghalang-halangi? Jangan. Karena seperti mereka itu yang empunya kerajaan surga. Nah, jadi di sini kita mau melihat keberanian orang tua datang membawa anak-anak kepada Yesus. Tentu orang tua yakin dan percaya dengan pengalaman kesaksian yang mereka lihat, yang mereka lakukan, yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Apa yang sudah mereka saksikan, bahwa Yesus menghargai dan sangat peduli kepada anak-anak. Nah, jadi jangan ada seorang pun yang melarang anak-anak datang kepada Yesus. Karena hal kerajaan surga bukan hanya kita alami di surga nantinya, tetapi melalui nas ini kita juga mau diajari, mau diajak bahwa kerajaan Allah itu hadir juga di tengah-tengah dunia ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang hidupnya bisa menjadi teladan atau contoh untuk menumbuh kembangkan iman kepercayaan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana caranya agar kita mengalami kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Nah, yang pertama, firman Tuhan mau mengajak kita harus menjadi seperti seorang anak kecil. Kita harus menjadi seperti seorang anak kecil yang hidupnya sederhana, yang hidupnya polos, yang hidupnya tidak dipenuhi dengan kemunafikan, yang hidupnya seperti yang Amang katakan tadi, tidak suka berbohong dan tidak gampang emosi atau marah. Nah, yang kedua, mencontoh seperti anak-anak, bahwa anak-anak itu gampang atau mudah untuk diajari. Gampang atau mudah untuk menerima pelajaran. Makanya kalau anak-anak itu apa yang dikatakan orang tuanya, dia akan mengikut. Apa yang disuruh orang tuanya, dia akan lakukan. Jadi mudah untuk diajar, mudah untuk diajari, tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati. Nah, itu yang kedua, sifat seperti anak-anak kecil. Nah, yang ketiga, dikatakan percaya penuh kepada bapaknya. Apa yang dikatakan bapaknya dilakukan, apa yang disuruh oleh bapaknya dilakukan, apa yang dikatakan oleh bapaknya dia dengarkan. Nah, seorang anak kecil memiliki kepercayaan penuh kepada bapaknya. Jadi anak-anak tidak pernah khawatir tentang apapun, karena semua kebutuhan daripada anak-anaknya dipenuhi oleh bapaknya. Terlebih kalau kita percaya kepada Bapa Surgawi.
kalau kita percaya kepada Bapa yang kita sembah, yang kita imani, kepada Bapa Sang Pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan Yesus Kristus melebihi kasih daripada Bapa dan Mama kita. Jadi percaya penuh kepada Yesus Kristus, maka adik-adik sekolah minggu akan menerima berkat dari Tuhan Yesus, akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, inilah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam nas kita ini. Kehidupan anak-anak kecil menjadi cerminan bagi orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari melalui firman Tuhan, melalui pengajaran-pengajaran yang baik, dan itulah yang akan kita lakukan terlebih adik-adik sekolah minggu. Nah, perayaan pesta parheheon sekolah minggu, kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggunya mengadakan kegiatan. Adik-adik bisa melakukan dengan cara mengirimkan video kegiatan adik-adik sekolah minggu di rumah. Ya, jadi kalaupun online, ya adik-adik juga harus mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Anak kecil adalah gambaran dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Anak-anak kecil akan menerima berkat yang daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, karena karakter dan sikap kehidupan anak-anak kecil menjadi cerminan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi kalian itu adik-adik menjadi contoh juga bagi orang-orang yang dewasa. Nah, supaya kalian juga nanti bertumbuh seperti orang-orang dewasa yang hidup dalam firman Tuhan, yang hidup dalam kebaikan, yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, supaya nyata seperti yang difirmankan oleh Tuhan pada hari ini, ya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi biar adik-adik yang mempunyai kerajaan surga, orang tua kita, abang kita, kakak kita, kita semua yang percaya, yang mengikut Yesus, menjadi ahli waris, pemilik kerajaan surga. Jadi tetap berpengharapan, berharap kepada Tuhan Yesus adik-adik. Mudah-mudahan untuk waktu yang dekat pandemi COVID ini bisa berakhir. Adik-adik semuanya bisa datang ke gereja, bisa sekolah, bisa beraktivitas seperti dahulu kala. Ya, tidak hidup di dalam ketakutan, tetapi dengan berakhirnya nanti pandemi COVID ini, ya adik-adik semakin diingatkan, semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan dan percaya selalu kepada Tuhan. Iman anak-anak kecil adalah gambaran seseorang untuk memasuki kerajaan sorga. Kehidupan anak-anak kecil sederhana, polos, mudah diajar, dan percaya penuh
kepada Bapanya. Percaya kita kepada Yesus, semua yang tidak kita kehendaki di dunia ini, Tuhan pasti mampu untuk melenyapkannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Anak-anak kecil yang empunya kerajaan surga, yang menjadi cerminan, teladan bagi orang-orang yang percaya, hidup di dalam kepolosan, hidup di dalam mudah untuk diajar dan percaya penuh kepada Bapanya, terlebih kepada Bapa di surga. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu, sekalipun dalam perayaan Parheheon sekolah minggu pada hari ini tidak bisa dilakukan secara bersama-sama berkumpul di rumah-Mu. Tapi kami yakin dan percaya tidak mengurangi rasa sukacita, rasa kegembiraan buat adik-adik kami sekolah minggu yang lagi berada di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah pada hari ini. Berkati adik-adik kami sekolah minggu semuanya Tuhan. Ajar mereka untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang menjadi sukacita bagi keluarga, bagi orang tua. Dan berkati para orang tua adik-adik kami sekolah minggu yang bersusah payah mencukupi segala kebutuhan dalam kehidupan adik-adik kami hari lepas hari. Berkati juga ibadah kami ini Tuhan. Berkati para guru sekolah minggu yang selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam ibadah, walaupun itu melalui online bagi anak-anak-Mu sekolah minggu kami Tuhan. Tambahkan berkat-Mu bagi para guru sekolah minggu, bagi gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui kuat kuasa Tuhan melenyapkan pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi di tengah-tengah lingkungan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan berkuasa atas segala apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa buat pemerintah kami. Biar Tuhan yang memberkati para pemimpin-pemimpin negara kami, memberikan hikmat dan bijaksana, supaya mereka mampu melakukan roda pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Jikalau ada dari adik-adik kami sekolah minggu yang mengalami sakit penyakit, begitu juga orang tua mereka, sembuhkan Tuhan sakit penyakit mereka, agar mereka boleh melakukan aktivitas di tengah-tengah rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka melakukan aktivitasnya. Jagai adik-adik kami sekolah minggu, berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Baiklah adik-adik, Kak Wina, Kak Yunita, Bang Ganda, minggu ini kita udah merayakan pesta Parheheon sekolah minggu. Iya. Sudah diisi juga dengan firman Tuhan. Ada janji juga, ngaku dosa juga. Iya, janji untuk nggak diulangi lagi tadi saya. Iya, janji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, sekarang di akhir ibadah kita minggu ini, kakak-kakaknya mau ngajak adik-adik untuk
memberikan ucapan syukur. Memberikan ucapan syukur. Dan juga memberikan ucapan syukur ini nggak boleh sedih ya Kak? Enggak boleh dong. Harus senang, harus tulus, sukacita, ya, senang. harus sukacita. Karena apa? Sepanjang kita hidup di dunia ini, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, makanya kita harus kasih lagi buat Tuhan. Iya, betul. Supaya Tuhan senang ya Kak. Supaya Tuhan bahagia. Oke adik-adik, yuk sambil kita mengumpulkan persembahan. Oh, caranya gimana nih Kak? Ngumpulin persembahan gimana caranya? Banyak. Kakak dulu yang pertama ya. Ya Satu. udah kumpulin persembahan, kasih ke mama papa, titipin. Oke, 2. Bisa scan QR yang ada di layar nih. Oke, ada lagi Kak? Bisa transfer kayaknya bisa Kak. transfer juga. Langsung ke rekening gereja ya. Ya, ada banyak caranya adik-adik. Jadi nggak ada hal-hal yang membatasi kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk, adik-adik kita akan mengiringi pemberian persembahan kita. Kita berdiri semuanya. Kita mau nyanyi Salelengho di Tanoon. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam adik-adik.
Selamat hari Minggu buat kalian semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Salam. Horas adik-adik. Kayaknya belum semuanya nih. Kalau kakak bilang, horas adik-adik, nanti yang di rumah juga, adik-adik yang di rumah bilang, horas. Gitu ya. Ya kakak ulang ya. Horas. Iya. Adik-adik, hari ini tadi kita sudah beribadah di Pesta Pareheon. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tapi adik-adik, jangan kemana-mana dulu, karena hari ini spesial banget loh. Karena hari ini kan Pareheon Sekolah Minggu HKBP Semper. Dan banyak deh acara-acaranya. Salah satunya kita akan menyaksikan tortor yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari Batita 2 sampai balita kecil. Yuk kita sama-sama saksikan. Ainam gitu
Horas kakak-kakak semua. Horas bang, Horas. Kok Kak Mega diem aja? Iya bang, emang tadi ngomong apa sih bang? Horas Kak Mega. Kalau ada yang bilang Horas, harus dijawab salamnya. Iya betul Kak, harus dijawab salamnya. Emang itu bahasa apa ya? Nah itu adalah bahasa Batak Kak Mega. Biasanya kita menggunakan itu untuk menyapa. Misalnya menyapa tulang, nantulang, namboru, opung. Wah gitu nanti kita bilang horas opung. Kayak gitu Kak Mega. Terus jawabnya? Horas, jawabnya horas juga. Horas juga. Nah tapi bahasa Batak itu bukan cuma horas doang Kak Mega. Masih banyak lagi bang? Masih. Kak Mega sama Bang Tomo bisa bahasa Batak nggak? Kalau aku kan kakak tahu sendiri, horas aja nggak ngerti. Kok bisa, Bang Tomo? tapi mar pasir-pasir. Apalagi kita baru pasir-pasir itu ya bang. nggak lancar bahasa Bataknya. Oh iya. Itu Kak Mega. Selain bahasa Batak horas ada juga, misalnya gini. Apa tuh bang? Lu nggak mangan ho. Apalagi itu bang? Tahu nggak Kak Catherine artinya apa? Tahu dong bang, aku kan orang Batak. Oh iya apa Kak? Udah makan belum Nah, Kak Mega? sudah makan belum? Terus jawabnya apa bang? Nunga. Nunga mangan au gitu. Nunga mangan au. Bang, kalau adong hepeng, Aku tahu itu. Kalau itu apa Kak, artinya Kak? Oh, kalau hepeng-hepeng Kak Mega tahu kayaknya bang. Itu duit, masalah duit ya? Oh, kalau hepeng tahu ya Kak ya, Kak Mega ya. Adong hepengku, gitu Nah, kan? tahu. Iya. Bang. Nah, ternyata budaya Batak itu Kak Mega bukan cuma hanya soal ngomong bahasa Batak juga, tapi juga harus dilestarikan. Itu tuh di rumah juga kayak gitu Kak Mega. Tahu nggak kenapa bisa Bang Tomo bisa bahasa Batak? Karena Kenapa, di Bang? rumah suka dengar orang tua berbahasa Batak, makanya tahu. Jadi bahasa Batak itu harus dilestarikan. Iya betul. Supaya generasi selanjutnya nggak lupa yang namanya bahasa Batak. dong Iya ya, Bang? betul. Iya betul. Nah, jadi adik-adik di rumah kita yuk sama-sama belajar bahasa Batak sama mama dan papa. Mama papa juga harus ngajarin ya. Iya, mama papa harus sabar-sabar mengajarkan bahasa Batak kepada adik-adik supaya bahasa kita tetap bisa diketahui oleh adik-adik sekolah minggu. Wah, aku mau belajar terus nih supaya bisa. Oke. Betul, seperti hari ini kita juga melihat nih banyak budaya Batak. Habis ini juga ada budaya Batak yang mau ditampilkan lagi kakak-kakak. Apa tuh Bang? Nah, fashion show dari kelas kecil. Kita lihatnya nanti kakak ya. Oke Bang. Oke. Bang, kita bilang dulu dong. Kita bilang yuk, 1, 2, 3. Horas, horas, horas.
entah apa yang merasukimu. Nah, adik-adik tahu nggak aplikasi itu pasti di semua HP adik-adik pasti punya. Apa namanya? Iya betul, TikTok. Nah, kali ini adik-adik kita juga, teman-teman kita juga akan memberikan konten mereka TikTok. Tapi TikToknya bukan TikTok yang kayak gimana, yang bukan yang joget-joget, bukan. Tapi TikToknya yaitu adalah lagu-lagu rohani, ya. Tapi dalam bahasa tetap bahasa Batak. Yuk kita sama-sama saksikan dari kelas 4 sampai teruna. Masak papisan di hari saya horas ma diiring tuan ganu pari simora ma pupuk saya pupuk di lagi-lagi saya mora ma tuntut horas jalan gabi bolo boido baru batak naro pinar sitaro abi aledongan asa potro ada mang dari nangi mangara muti sasudena di roha maledongan nang di dia peho baru batak mabo asa ria sasudena naro saya denggan ma saya horas ma saya horas boru dirajai boru diraja do diau orang di saut diau darong bena singai boru batak do diau itu membaga peisan Menyanyikan Mars Sekolah Minggu sudah. Melihat konten-konten tortor dari tiap-tiap horong sudah. Melihat TikTok yang dibawakan oleh adik-adik yang kelas 4 sampai teruna juga sudah. Dan sekarang kita mau sampai di penghujung acara Pesta Pareheon Sekolah Minggu kita tahun ini. Yaitu dengan tortor masal. Nah, tortor masal ini kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk mengikuti. Coba adik-adik yang di rumah baris, ambil, jaga jarak. Ya, kalau yang berkakak adik, yang berame-rame juga boleh jaga jarak. Kita akan sama-sama tortor masal. Mari kita saksikan tortor masal.